Saya sampaikan tadi bahwa fatwa ini tidak merujuk kepada merek, tidak merujuk kepada produk tertentu, tetapi seluruh produk yang kemudian hasilnya didedikasikan oleh produsennya, oleh pelaku usahanya, untuk kepentingan mendukung agresi militer Israel kepada Palestina yang berdampak kepada hilangnya sekian puluh ribu nyawa, maka kita punya tanggung jawab keagamaan untuk tidak mendukung dan tidak bekerja sama. Salah satu bentuknya apa? Tidak belanja. Karena setiap ini Bapak Ibu, kita sangat bersyukur. Kita sangat bersyukur di mana internet sudah sangat luar biasa memberikan informasi kepada kita. Google juga sangat luar biasa. Di mana Google, YouTube, Instagram, Facebook, ya, alat-alat ini semua sangat membantu Amerika dan Israel. Sangat membantu keuangan Amerika dan Israel, Bapak Ibu. Google, ya, itu ratusan juta, ya, ratusan juta uang kita, uang Indonesia, masuk ke Amerika Israel melalui Google. Melalui Facebook, ratusan juta juga masuk, Bapak Ibu. Instagram, WA, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu. Itu sangat membantu Amerika, sangat membantu Israel. Pertanyaannya, kenapa Facebook tidak ada di list boykot? Kenapa Google tidak ada di list boykot? Kenapa YouTube tidak ada di list boykot? Kenapa Instagram tidak ada di list boykot? Jawabannya, mereka mempergunakan itu semua untuk menyerang kembali Amerika, menyerang kembali Israel seperti masa perang ketika musuh sudah jatuh, sudah tergeletak, sudah meninggal, maka tembakan musuh, senjata musuh direbut untuk menembak musuh. Bro, ini adalah masalah pemasukan ke Amerika, masalah pemasukan ke Israel. Bukan masalah tembak-menembak ini, tetapi masalah pemasukan. Pemasukan yang paling besar Amerika Israel itu melalui media sosial. Nah, kenapa tidak ada yang memboikot? Itu alasan yang dibuat-buat bagi saya. Kenapa tidak mau diboikot kalau begitu, Bang Pendi? Tidak mau diboikot karena orang-orang sangat bergantung pada media-media tersebut. Orang saat ini sangat bergantung pada YouTube. Sangat bergantung. Tidak bisa lari sepertinya dari YouTube. Kalau dia lari, dia tidak bisa berbicara lagi. Dan tentunya penghasilannya tidak ada, pendapatan tidak ada, income tidak ada. Bukan untuk menyerang, bukan untuk memberikan ini. Tidak, sebenarnya kalau kita mau jujur. Ya, kalau mau jujur. Bahkan justru seperti saya katakan tadi, bahwa Facebook, Instagram, WA, YouTube, Google, ratusan juta masuk ke Amerika, masuk ke Israel. Tetapi karena ketergantungan banyak orang terhadap itu semua, sehingga tidak ada yang berani memboikot, Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang berani memboikot. Nah, kita juga bersyukur, saudaraku, seandainya Amerika marah terhadap bangsa dan negara kita, Israel marah, maka diputuskan semua koneksi, tidak diberikan akses untuk bangsa dan negara kita. Facebook tidak diberikan akses, internet tidak diberikan akses, Google tidak diberikan akses untuk Indonesia, YouTube juga, Instagram, WA juga. Bagaimana hidup rakyat Indonesia? Oh, ada yang berkata mudah. Seperti zaman dulu kita bisa merompi lagi, kita tidak asik di HP lagi. Ya, bela diri lagi orang munafik. Bela diri lagi orang munafik. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu adalah berasal dari iblis. Ketika ya, tidak ada tapi. Ya, katakan ya, jangan ya, katakan tapi. Oh iya, tapi. Oh iya, tapi itu sudah tidak lagi berlaku. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Itu semua berasal dari si jahat, berasal dari kuasa kegelapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habakuk, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita anak-anak Tuhan tidak mudah terpropaganda. Kita anak-anak Tuhan tidak mudah termakan omongan hoak. Dan kita
jangan sampai mengutuk Israel, Bapak Ibu. Ya, kita anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, orang yang percaya kepada Yesus, jangan sampai kita mengutuk Israel. Jangan sampai. Jangan sampai kita mengutuk Israel. Firman Tuhan dengan begitu tegas mengingatkan kita supaya kita jangan serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apa arti serupa dengan dunia ini? Kita ikut-ikutan mengutuk? Jangan. Karena firman Tuhan katakan siapa yang mengutuk maka dia akan dikutuk, siapa yang memberkati maka dia akan diberkati. Rasul Paulus memberikan pengajaran yang sangat hebat kepada kita semuanya, mengingatkan kita supaya kita jangan serupa dengan dunia. Jangan ikut-ikutan orang dunia yang selalu mengutuk. Apabila tidak senang maka akan dikutuk. Apabila senang akan disanjung-sanjung. Kita tidak boleh seperti itu. Kita, Bapak Ibu, sesuai dengan firman Tuhan, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kita tidak boleh serupa dengan dunia, tetapi kita harus serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita harus serupa dan segambar dengan Elohim. Ada dua sifat yang paling menonjol pada Tuhan, sifat kasih dan pengampunan. Ini harus ada pada kita dan kita harus hidupkan ini semua. Jangan kita suka mengutuk. Ketika orang dunia mengutuk, kita harus hadir di tengah-tengah dunia, memberkati. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan mengajarkan kita apa? Kamu sudah mendengarkan firman? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Kamu sudah mendengarkan firman? Kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Tetapi aku katakan kepadamu, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Ini Bapak Ibu ajaran Tuhan, ajaran Adonai Yeshua HaMashiach yang diberikan kepada kita, yang disuruh hidupkan dalam diri orang percaya, supaya kita tidak ada musuh. Kenapa Yesus mengajarkan kita seperti itu? Karena banyak sekali orang memusuhi kita, banyak sekali orang yang menghina kita, banyak sekali orang yang mengutuk kita. Bahkan kita melihat di sekitar kita, Bapak Ibu, gara-gara nama Tuhan, gara-gara nama Yesus kita dihina, gara-gara nama Yesus kita diolok-olok, gara-gara nama Yesus kita dikucilkan, gara-gara kita percaya kepada Yesus kita dijauhi oleh teman-teman, kita dianggap kafir, kita dikatakan ahli neraka, bla 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 sebagainya. Hal-hal yang tidak baik dialamatkan kepada kita. Tetapi saya ingin mengajarkan kepada para pencinta Injil Habagat dimanapun saudara berada, jangan sampai kita sama dengan dunia. Ya, tetapi kita harus sama dengan Tuhan. Artinya harus sama dengan Tuhan adalah sifat-sifat Tuhan itu harus nempel kepada kita. Orang yang sering membaca firman Tuhan, maka sifat-sifat Tuhan akan nempel pada orang itu. Orang tersebut tidak suka mencaci maki, orang tersebut tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, orang tersebut tidak mudah terprovokasi, tidak termakan omongan hoak, dan orang tersebut tidak mudah kutuk mengutuk. Orang dunia banyak sekali hari-hari ini mengutuk. Tetapi apa yang disenangi dipakai, tidak dikutuk. Yang tidak disenangi, sekalipun ada banyak orang yang berjatuhan korban karena di PHK, hilang pekerjaan. Kalau ada cara lain, maka diajak untuk jangan pakai ini, boykot. Tetapi Facebook tidak ada yang mengajak untuk boykot. Google tidak ada yang mengajak untuk boykot. YouTube tidak ada yang mengajak untuk boykot. Padahal pemasukan paling besar Amerika Israel adalah tiga ini: YouTube, Google, Facebook. Sangat banyak sekali pemasukan kepada Amerika dan kepada Israel. Jangan kita katakan seperti yang saya bilang tadi, ini kita anggap sebagai senjata. Ya, sebagai senjata. Ketika musuh jatuh, kita rebut senjatanya lalu kita tembak dia. Tidak seperti itu. Ya, zaman internet tidak seperti itu. Zaman milenial tidak seperti itu. Zaman sudah canggih tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Betapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan hari-hari ini. Betapa banyak. Dan orang-orang yang sudah membeli produk-produk itu, yang dulunya ada label halal, Bapak Ibu, hari ini seolah-olah label halal itu tidak berlaku lagi karena sudah dikatakan haram memakai produk tersebut. Akhirnya mubazir, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Banyak sekali orang yang rela membuang begitu saja. Bukankah itu mubazir? Dalam sebuah hadis, saya masih ingat sekali, Ustadz kami sering sekali mengutip hadis, Bapak Ibu, di saat kami makan,
Ustadz kami selalu mengajarkan satu hal kepada kami, al-mubadziru yuqarribu syaitan. Mubazir itu dekat dengan setan, sahabatnya setan. Jadi orang yang membuang-buang makanan itu sahabat setan. Al-mubadziru yuqarribu syaitan, dekat dengan setan. Saya ingatkan saudara semuanya. Ya, jadi apa yang sudah saudara beli, jangan saudara buang, kasihan. Mubazir. Kalau memang tidak mau beli lagi, ya silahkan, nanti tidak beli lagi. Kasihan, capek cari uang. Jangan gara-gara amarah. Ya, gara-gara amarah kita melakukan hal konyol. Bukankah itu semua sudah diberikan label halal? Sudah ada label halal, saudara. Bapak Ibu kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini kata kitab Roma 12 dalam ayat yang kedua. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Elohim, apa yang baik, yang berkenan kepada Elohim, dan yang sempurna. Firman Tuhan luar biasa. Ya, firman Tuhan luar biasa, Bapak Ibu. Saya bangga sekali menjadi pengikut Kristus. Setelah saya percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, setelah saya percaya kepada Yesus Kristus, sekalipun dihina, sekalipun saya dicaci maki, sekalipun diolok-olok, sekalipun saya mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan pikiran saya, yang tidak mengenakan hati saya, tetapi saya bangga sekali menjadi pengikut Kristus. Kalau kita sama dengan dunia, kita tidak akan dicaci maki oleh dunia. Ya, tidak akan dicaci maki oleh dunia. Pertanyaannya, apakah saudaramu sama dengan dunia atau tidak? Nah, pengharapan saya kepada saudara semuanya, jangan sama kita dengan dunia. Tetapi kita harus sama dengan sifat-sifat Tuhan yang penuh kasih, sifat-sifat Tuhan yang penuh pengampunan. Jangan kita sedikit-sedikit mengutuk, sedikit-sedikit mengutuk, sedikit-sedikit mengutuk. Jangan. Itu bukan sifat anak Tuhan, itu yang suka mengutuk, itu bukan sifat anak Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita bijak di dalam kita melihat informasi, di dalam kita menerima informasi, di dalam kita mendengar informasi. Musa pernah berkata, Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di dalam kitab Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 begini dikatakan Bapak Ibu, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Elohim, mengerti kehendak Tuhan. Baik saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kiranya video singkat ini jadi berkat bagi kita semuanya. Dan saya minta kepada saudara semua untuk membawa dalam doa syafaat. Saya berangkat tanggal 17 besok ke Sumatera untuk melakukan penginjilan, dan kita buat seminar Islamologi dan menjangkau yang belum terjangkau. Juga yang paling penting yang kami lakukan di sana nanti tanggal 17 adalah kita menjangkau kembali mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan, yang sudah masuk ke kamar seberang, saudaraku. Bapak Ibu bawa dalam doa agar melalui pelayanan kita banyak orang diberkati, banyak orang tercerahkan, banyak orang mendengar tentang kebenaran, banyak orang bisa datang kepada kebenaran. Terima kasih. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.